Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun wa tudfa'u lan den paringake apa az-zakatu zakat ilal asnafi maring pira-pira golongan as-samaniyati kang 8. Alladzina rupane wong akeh zakaro kang nutur hum ing alladzina sinten Allahu ta'ala Gusti Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi ing dalam kitabe Allah subhanahu wa ta'ala Al-Azizi kang menang. Fi qawlihi ing dalem dawuhipun Allah Ta'ala rupane dawuh innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil ila akhirih. Huwa utawi iki dawuh iku zahirun iku pertelo, ghaniyun tur kang semugi anis syarhi saking penjelasan. Illa ma'rifatal asnafi angin ngawerwi ing pira-pira golongan. Qauluhu wa tudfa'u ai fauron tegese kelawan temuli. Idza tamakkana nalikane kongang sapa man minal adai saking maringake. Bihuduri malin kelawan hadire mal wa akhidin lan wong kang ngalap li zakati maring zakat wa khulu wimalikin lan spine wong kang miliki min muhimmin saking perkara kang penting diniyin kang bangsa agama wa dunyawiyin lan kang bangsa duniawi li anna hajatal mustahiqina krana setuhune hajate pira-pira mustahik kabeh ilaiha maring az-zakah iku najizatun iku lestari. Jadi pada pembahasan kali ini Al-Allamah Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullahu taala menjelaskan bahwa zakat itu diberikan kepada 8 golongan, yang mana 8 golongan ini adalah golongan-golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anil Aziz, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil ila akhirih. Kemudian Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa zakat itu diberikan kepada para mustahik yang 8 itu dengan segera, ai fauron. Zakat wajib diberikan kepada 8 golongan itu dengan segera, yaitu idza tamakkana minal adai bihuduri malin wa akhidhin lizakati wa khuluwi malikin min muhimmin diniyin au dunyawiyin. Zakat wajib diberikan dengan segera kepada para mustahik, yaitu ketika telah memungkinkan untuk diberikan zakat kepada mereka. Yaitu misalnya dengan hadirnya harta yang
hendak ditunaikan zakatnya. Dan juga dengan hadirnya orang yang mengambil zakat, akhidin liz zakat, yaitu para mustahik. Kemudian khulu wimalikin min muhimmin diniyin au dunyawiyin, yaitu pemilik tidak disibukkan dengan urusan-urusan penting, baik itu urusan penting yang berkaitan dengan agamanya maupun urusan penting yang berkaitan dengan dunianya. Zakat ini harus diberikan dengan segera kepada para mustahik karena adanya kebutuhan atau hajat mustahik terhadap zakat tersebut yang sifatnya mendesak. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, na'am, lahu iku tetep kaduwe man at-ta'khiru utawi ngakhirake lintidhari qaribin krono nunggu qarib, kerabat, au jarin utawa tangga, au ahwaja utawa wong kang luwih butuh, au afdola utawa wong kang luwih utama, ilam yashtadda lamun ora banget apa dararul hadirina, apa kemlaratane wong-wong kang hadir. Wa yusanu lan den sunatake lil muzaki kaduwe wong sing zakat apa ayyadfa'aha yen to maringaken sapa al muzaki ha ing zakat anti binafsin saking legone ati. Kemudian walaupun memang zakat itu harus ditunaikan, harus diberikan kepada para mustahik dengan segera, bagi muzaki boleh untuk menunda pemberian zakat tersebut karena semisal menunggu orang yang lebih membutuhkan, atau menunggu kerabat, atau menunggu tetangga, ataupun memang menunggu seseorang yang lebih utama. Ini dengan catatan illam yashtadda dororul hadirin. Selagi orang-orang yang hadir ini tidak mengalami kesulitan yang teramat sangat. Jadi jika hadirin, yakni mustahik-mustahik yang sudah ada, yang sudah hadir ini, memiliki kesulitan yang sangat mendesak, maka muzaki itu tidak boleh menunda pemberian zakat itu kepada para mustahik yang hadir karena mendahulukan kepentingan hajat orang yang hadir, yakni orang yang sudah ada. Lalu siapa yang afdol untuk memberikan zakat? Apakah orang yang memiliki harta itu ataukah orang lain semisal imam atau penguasa tertinggi negara, katakanlah pemerintah atau presiden, atau naibnya, atau siapa? Maka Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala menjelaskan, walladzi utawi wong yadfa'uha kang paring sapa alladzi ing zakat iku al-maliku iku wong kang miliki, walau biwakilihi senajan iku kelawan wakile al-malik. Jadi yang pertama, yang memberikan zakat kepada para mustahik itu adalah orang yang memiliki harta itu, yakni orang yang terkena kewajiban zakat. Walaupun orang yang memiliki zakat itu kemudian mewakilkan pemberian zakat kepada seorang wakil. Awil imamu utawa imam, walau bina ibihi senajan iku kelawan wong kang ganti iku al-imam. Kemudian selain al-malik, yaitu orang yang memiliki harta tersebut, boleh juga zakat itu diberikan oleh al-imam, yaitu penguasa atau pemerintah, ataupun penggantinya, yaitu orang yang ditunjuk untuk mengganti al-imam untuk mengambil zakat dan menyerahkannya kepada mustahik. Falahu mongko iku kaduwe man, yakni al-malik, binafsihi kelawan awak dewene al-malik, au biwakilihi atawa kelawan wakile al-malik, daf'uha utawi maringake zakat, li mustahiqiha maring mustahike zakat, illa in talabaha angin lamun nuprih ing zakat sopo imamun imam, walau jairon senajan anane imam iku jair wong kang lacut, an malin saking bondo zahirin kang pertelo. Wahwa utawi mal zahir iku masyatun iku rumangkang,
wa zar'un lan tanduran, wa thamarun lan wowoan, wa ma'adinun lan tambang. Fayajibu mongko wajib opo adauha maringake zakat lahu maring imam. Walai salan ora ono iku lahu kaduwe imam. Opo tolabuha nuprih zakat anil batini saking mal kang batin. Wahwa utawi mal batin iku naqdun iku welonjo, wa ardun lan bondo dagangan, wa rikazun lan rikaz. Wa alhaqu lan podo madhaake sapa ulama bi zakatil batini kelawan zakat batin. Madhaake zakat al-fitri ing zakat fitri. Fa in alima mongko lamun weruh sapa imam annal malika ing setuhune malik wong kang duweni bondo iku layu zaki ora zakat sapa malik fa alaihi mongko iku ing atase imam ayyaqula utawi yen ngucap sapa imam lahu maring malik addiha ing pengucap addiha becik maringono sira ha ing zakat. Wa illa lamun ora idfa'ha mongko maringono sira ha ing zakat ilaiya maring ingsun. Wa adauha utawi maringake zakat lahu maring imam iku afdolu iku luwih utama ingkana lamun ono sapa imam iku adilan iku wong sing adil. Li annahu kronos tuhune imam iku a'rafu iku luwih ngerteni bil mustahiqina kelawan piro-piro mustahik. Fa ingkana mongko lamun ono sapa imam iku jairun iku jair. Fatafriqul maliki mongko utawi bagi-bagine malik. Walau biwakilihi senajan iku kelawan wakile malik. Iku afdolu iku luwih utama minal adai saking maringake zakat lahu maring imam. Wa tafriquhu utawi oleh bagi-bagi malik binafsihi kelawan awak dhewene malik iku afdolu iku luwih utama min tafriqihi saking bagi-bagine malik biwakilihi kelawan wakile malik. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu taala menjelaskan bahwa bagi seseorang yang memiliki harta yang sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, maka boleh baginya untuk memberikan zakat tersebut kepada mustahiknya secara langsung, ataupun memberikannya melalui wakil kepada mustahik, ataupun memberikannya kepada imam, atau kepada naib atau penggantinya imam, untuk kemudian diserahkan kepada mustahik zakat. Jadi prinsipnya boleh diserahkan langsung kepada mustahik, ataupun diserahkan kepada imam, ataupun kepada naibnya imam, untuk kemudian diberikan kepada mustahik zakat. Maka dalam konteks Indonesia, imam atau naibnya imam itu adalah pemerintah, ataupun seseorang atau person, ataupun sekelompok orang atau instansi yang diangkat oleh pemerintah atau diberi kewenangan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, ataupun oleh badan, ataupun oleh lembaga atau oleh instansi yang telah diberikan izin oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pengelolaan zakat. Ini makna dari imam atau naibnya di dalam konteks keindonesiaan. Maka jika kita pahami dari keterangan tadi, yang mana keterangan tersebut adalah berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia nomor 417 tahun 2018 yang memuat terkait Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018, maka dapat dipahami imam atau naibnya itu bisa berupa lembaga zakat nasional ataupun lembaga zakat yang lain, yang mana lembaga zakat ini telah diangkat ataupun diberi izin ataupun diakui sebagai amil zakat yang syar'i oleh pihak yang berwenang. Yang mana pihak yang berwenang ini telah menjadi kepanjangan tangan dari kepala negara atau imam dalam urusan zakat. Maka bagi seseorang itu boleh memberikan zakat langsung kepada mustahik
atau bisa juga kepada lembaga zakat yang sudah diangkat oleh kepala negara atau pemerintah yang berwenang, ataupun sudah mendapatkan izin dari kepala negara atau pemerintah, lembaga pemerintah yang berwenang, ataupun diakui oleh pemerintah ataupun lembaga pemerintah yang berwenang, yang telah mendapatkan mandat dari pimpinan pengelolaan zakat untuk mengelola zakat. Jadi boleh, seseorang boleh memilih. Kecuali berkaitan dengan mal yang zohir, di mana mal zohir itu kemudian ditarik oleh imam atau naibnya. Maka jika demikian, jika imam memungut mal zohir kepada para pemilik harta, maka pemilik harta ini tidak boleh memberikan mal zohir itu langsung kepada mustahiknya, namun wajib kepada imam tersebut walaupun imam atau naib tersebut adalah orang yang jair. Mal zohir itu adalah masyiyah, kemudian zara' atau tanduran, atau juga samar atau buah-buahan, dan ma'din atau harta tambang. Fayajibu ada'uha lahu. Maka dalam konteks mal zohir, wajib bagi pemilik harta untuk memberikannya kepada imam atau naibnya ketika imam atau naibnya ini memungut mal zohir tersebut. Namun berkaitan dengan mal yang batin, ini imam atau naibnya tidak boleh untuk memungut secara paksa. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, walaisa lahu talabuha 'anil batin. Imam atau naibnya tidak berhak untuk mengambil atau memungut zakat dari pemilik harta untuk mal yang batin. Mal yang batin itu naqd, arud, rikaz, dan kemudian para ulama mengilhakkan dengan zakat batin, yaitu zakat fitrah. Maka ketika imam atau naibnya mengetahui bahwa orang yang memiliki harta itu tidak mau berzakat, fa'in alima annal malika la yuzakki, maka barulah boleh bagi malik atau naibnya untuk mengatakan kepada orang yang memiliki harta yang tidak mau berzakat tadi, misalnya mengatakan addiha, berikan zakat itu kepada mustahiknya. Wa illa, kalau tidak, idfa'ha ilayya, berikanlah zakat itu kepada kami, untuk kemudian diberikan oleh imam ataupun naibnya kepada mustahiknya. Namun demikian, Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala menjelaskan kembali bahwa memberikan zakat kepada mustahik melalui imam ataupun naib, yang mana imam atau naib kedudukannya sebagai naibul mustahik, ini lebih utama daripada memberikan zakat tersebut secara langsung kepada mustahik, dengan catatan jika imam atau naibnya itu adalah orang yang adil. Wa ada'uha lahu afdolu in kana adilan. Kenapa kok memberikan zakat kepada imam atau naibnya lebih utama? Karena mereka lah yang lebih mengetahui tentang kondisi para mustahik, dan mereka yang lebih mengetahui tentang pengelolaan zakat yang bisa tepat sasaran dan juga menghasilkan kemaslahatan yang lebih luas. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, fa in kana jairon. Sedangkan kalau imam atau naibnya, atau dalam konteks keindonesiaan berarti lembaga atau instansi yang telah diangkat atau diberi izin atau diakui oleh kepala negara atau pemerintah yang berwenang, yang mana jika imam atau naibnya ini adalah orang yang jair, seseorang yang tidak adil, yang mana zohir sekali, orang tersebut atau lembaga tersebut adalah jair, tidak adil, maka malik atau orang yang memiliki harta ini lebih afdol untuk memberikan harta zakat itu secara langsung kepada mustahik, walaupun melalui wakilnya, daripada memberikannya kepada imam ataupun naibnya yang mana keduanya ini jair. Namun demikian, dalam kondisi imam atau naibnya yang jair, malik ini lebih afdol untuk memberikannya langsung tanpa melalui wakil. Jadi, urutannya dalam kondisi ketika imam atau naibnya itu adalah jair, maka lebih utama memberikan langsung kepada mustahiknya, baik itu melalui
Malik atau orang yang mempunyai harta itu secara langsung ataupun melalui wakil yang dia pasrahi untuk memberikannya kepada mustahik. Namun demikian lebih afdol lagi untuk memberikannya langsung kepada mustahik tanpa melalui wakil. Wa tafriquhu binafsihi afdolu min tafriqihi biwakilihi. Ini dengan catatan jika imam ataupun naibnya itu benar-benar zahir, nyata-nyata jair, bukan lembaga atau person yang adil. Adapun jika tidak ada tanda-tanda yang jelas, dalam arti tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa imam ataupun naib ataupun lembaga yang diangkat oleh imam tersebut adalah lembaga atau person yang jair, ya maka kita tidak boleh berprasangka yang buruk terhadap mereka. Maka yang harus kita dahulukan dalam hal ini adalah memandang dan berhusnudzon bahwa mereka telah menetapi sifat adil dan kemaslahatan berkaitan dengan kepentingan para mustahik dan kebutuhan para mustahik akan harta zakat ini lebih didahulukan. Hal ini agar tercapai cita-cita zakat yang diharapkan dari masing-masing mustahik dapat tercapai. Yang mana ketercapaian kemaslahatan zakat ini tidak akan bisa tercapai kecuali melalui pihak yang lebih mengetahui kondisi mustahik tersebut, yang mana itu tidak lain adalah imam atau naibnya. Naam, demikian ini penjelasan berkaitan dengan manakah yang lebih utama, memberikan zakat langsung kepada mustahik ataupun memberikannya kepada imam atau naibnya. Yang mana sekali lagi menurut konteks keindonesiaan itu adalah bisa seseorang ataupun sekelompok orang atau instansi yang telah diangkat atau telah diberi kewenangan oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk mengelola zakat atau memberikan zakat tersebut secara langsung kepada mustahiknya. Demikian ilahuna wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.